kita bukan saja mengejar mewujudkan ibadah dalam kehidupan kita. Kita bukan saja mengejar dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita. Kita bukan saja mengejar kesetiaan dan mewujudkannya dalam kehidupan kita, namun kita juga mengejar dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah. Kalau kita telah dilahirkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mengasihi itu adalah jati diri kita. Jikalau kelahiran baru kita di dalam Yesus Kristus adalah wujud dari kasih karunia Allah, maka mengasihi itu, mengasihi dengan cara atau dengan menggunakan kasih yang Allah berikan kepada kita. Disebutnya dalam kebenaran firman Tuhan, mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan kasih Allah. Oleh karena itu, ketika kita mewujudkan kasih kita kepada Allah, Allah adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dan mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Jadi seluruh kehidupan kita memang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah supaya kita mengasihi Dia dengan seluruh kehidupan kita dan dengan seluruh kepribadian kita. Demikian juga halnya mengasihi sesama. Mengasihi sesama pun diperintahkan supaya kita mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Oleh karena itu, baik mengasihi Allah maupun mengasihi sesama menjadi identitas, trademark, dan cara hidup kita sebagai manusia Allah. Ada percakapan menarik antara Yesus dengan ahli Taurat di dalam Markus pasal 12 ayat 28. Ketika ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, mereka mendengar semua jawaban yang diberikan oleh Yesus ketika mereka bersoal jawab. Mereka semua mendapati bahwa tidak ada satupun jawaban dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak benar. Semua jawaban Tuhan Yesus Kristus benar dan tepat. Lalu mereka datang kembali kepada Yesus Kristus dan bertanya, demikian, hukum manakah yang paling utama? Tuhan Yesus Kristus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu ahli Taurat memberikan tanggapan terhadap ajaran Tuhan Yesus Kristus. Demikian, tepat sekali guru, benar katamu bahwa Ia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jelas sekali di sini tanggapan dari ahli Taurat. Sungguh-sungguh luar biasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, ini orang ini betul-betul bijaksana, lalu memberikan respon demikian. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ini artinya apa? Kalau di dalam hidup ini kita hidup tanpa kasih, maka sesungguhnya kita jauh dari kerajaan Allah. Jikalau dalam kehidupan kita ini mengutamakan ritual, mengutamakan tradisi, mengutamakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan di dalamnya tidak ada kasih, maka sesungguhnya kita telah mengingkari esensi dari kehidupan kita sebagai manusia Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan harus didasarkan atas kasih. Harus didasarkan atas kasih, termasuk juga ketika kita membangun hubungan dengan sesama dan kita ditempatkan dalam hubungan dengan sesama. Eksistensi kita sebagai manusia justru ketika kita mengaktualisasikan kasih kita untuk sesama demi dan bagi kepentingan sesama.
Jikalau kita mengasihi demi dan bagi kepentingan kita sendiri, sesungguhnya itu mengingkari eksistensi kita sebagai manusia Allah yang ditempatkan dalam hubungan dengan sesama. Karena mengasihi Allah dan mengasihi sama jauh lebih utama daripada tatanan seremonial keagamaan. Wujudkanlah kasihmu kepada Allah, mengutamakan Dia lebih dari segala-galanya, dan wujudkanlah kasihmu terhadap sesama lebih daripada dirimu sendiri, dan kasihlah mereka untuk dan demi kepentingan dan kebahagiaan mereka. Tuhan memberkati. Ingat, hati-hati, jangan sekali-kali mengasihi untuk dan demi kepentingan diri sendiri.